Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Kaisar Naga. Bab 4889. Lantai 6. Begitu Dev dan rekan-rekannya melangkah ke lantai 6, mereka merasa seolah-olah mereka telah kehilangan berat badan dan tidak dapat berdiri dengan mantap sama sekali. Di hadapan mereka, berdiri seorang wanita mengenakan rok sutra biru Tianshui dengan sulaman teratai sutra perak di ujungnya. Saat dia berjalan, tampak seperti ombak hijau yang menyebar dan bunga teratai bermekaran di setiap langkahnya. Di pinggangnya melingkari selempang sutra ungu, dan di sana tergantung sebuah cincin giok putih pucat yang bergoyang saat dia berjalan, menimbulkan suara gemerincing seperti pegas. Dia mengenakan gaun kasa merah tua, setipis sayap jangkrik, memperlihatkan pola gelap pakaian dalam seputih salju di bawahnya. Mansetnya dihiasi benang emas dan mutiara kecil, yang bersinar terang di bawah sinar matahari. Rambut hitamnya bagaikan air terjun, diikat menjadi sanggul yang memukau, dengan jepit rambut mutiara berhias burung phoenix emas yang disisipkan secara diagonal. Mutiara yang menjuntai seperti mulut burung phoenix yang bersinar, saat dia memiringkan kepalanya sedikit, membuat alis dan matanya tampak indah dan bercahaya. Kulitnya lebih putih dari salju, bibirnya semerah cinabar, sudut matanya sedikit terangkat, dan matanya tampak berisi genangan air musim gugur, jernih dan menawan. Sepasang liontin mutiara giok di telinga menambah kesan glamor. Di tangannya memegang kipas bundar berhiaskan bunga peoni emas, kipas itu menutupi separuh wajah cantiknya sekilas, hanya memperlihatkan sepasang mata penuh kasih sayang. Senyumannya cukup untuk membuat orang bermimpi tentangnya. Tuan Chen, saya sudah lama menunggu Anda. Wanita itu berbicara, suaranya semanis lonceng, dan dengan semacam sihir yang membuat Dev dan Zeke menatapnya tanpa sadar. Apakah Anda penjaga lantai ini? Dev sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa ada seorang wanita penjaga di lantai 6. Ya, aku telah berada di sini selama 1000 tahun, kesepian selama 1000 tahun, dan akhirnya aku menunggu seorang pria datang. Saya ingin tahu apakah Tuan Chen tertarik bermain dengan saya. Tatapan wanita itu sungguh memikat. Saya ingin tahu mengapa kamu dipenjara di sini. Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Penjaga-penjaga yang lain dipenjara karena menonton seorang gadis mandi dan menepak pantat gadis. Namun penjaga lantai 6 sebenarnya seorang wanita. Dev sangat penasaran mengapa dia dipenjara di sini. Wanita itu tersenyum dan berkata, lebih baik tidak membicarakan masa lalu, lebih baik tidak membicarakannya. Semakin banyak hal aneh terjadi, semakin penasaran Dev, dan tetap bertanya, mengapa kamu tidak bisa membicarakannya? Wanita itu mendesah pelan, tidak mungkin seseorang tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus memperbaikinya. Lagi pula, tidak ada yang sempurna, bahkan dewa pun sama. Saya orang yang menjunjung tinggi persahabatan dan kesetiaan, jadi saya pernah melakukan beberapa hal yang berlebihan. Pada titik ini, wanita itu menggelengkan kepalanya, lebih baik tidak mengatakannya. Senior, kamu tidak menyentuh pantat gadis emas itu dan dipenjara di sini oleh ayah dewa emas itu, kan? Dev bertanya. Jika wanita ini seorang lesbian, itu mungkin saja. Tidak mungkin, aku hanya tidak bisa menahan diri sesaat dan menyentuh pantat dewa emas abadi, jadi aku dipenjara di sini. Kata wanita itu dengan malu-malu. Sial. Dev tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan Zeke dan Yuki pun kebingungan, tidak mengerti bagaimana bisa ada wanita yang begitu tidak senonoh. Tuan Chen, aku bersedia menawarkan tubuhku kepadamu sebagai budak. Bisakah kau menyelamatkanku dari penderitaan? Wanita itu menatap Dev dengan penuh kasih sayang dan bertanya. Aku. Dev memandangi penampilan wanita itu dan tatapannya yang menyedihkan, dan benar-benar tersentuh. Wanita ini sungguh menggoda. Beatrice, aku sudah membebaskanmu dari segel penjara, tetapi kamu masih berani merayu orang lain. Apakah kamu ingin terjebak di tangga ke langit ini selamanya? Tepat ketika Dev hendak tergoda oleh wanita itu, sebuah suara keras terdengar. Tidak berani, aku tidak berani. Beatrice melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dan kemudian tangga menuju lantai 7 pun muncul. Tuan Chen, Anda bisa naik. Aku hanya bercanda denganmu tadi, jangan dianggap serius. Dev melirik Beatrice dan tahu bahwa wanita ini pasti ingin mendapatkan beberapa keuntungan darinya, tetapi tidak ingin ketahuan. Dev membawa Zeke dan Yuki ke lantai 7 dengan angkuh. Bersambung.